Bahkan nilai penjualan yang berpotensi hilang diperkirakan mencapai sekitar 30 triliun. Ancaman kehilangan penjualan 30 triliun ini berkaitan dengan mogok kerja yang mengganggu produksi Hyundai secara global. Menurut kamu, buntut ributnya A.A. Juju dengan sales Hyundai soal Ioniq 5 yang bermasalah, muncul kabar baru yang mengungkap ancaman kerugian jauh lebih besar bagi Hyundai Indonesia. Seorang netizen yang budiman dengan akun @dunia.nio mengungkap bahwa Hyundai kini terancam kehilangan penjualan hingga 30 triliun rupiah. Namun ternyata penyebab utamanya bukan semata dari viralnya keluhan A.A. Juju yang sempat menyoroti buruknya layanan after sales perusahaan tersebut. Meski Hyundai telah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji menelusuri persoalan yang dikeluhkan konsumennya, masalah yang lebih serius justru datang dari Korea Selatan, tempat asal produksi Hyundai sendiri. Diketahui Serikat Pekerja Hyundai di Korea Selatan melakukan aksi mogok kerja setelah negosiasi soal kenaikan upah mengalami kebuntuan, sehingga berdampak signifikan terhadap produksi kendaraan secara global. Aksi mogok tersebut dilaporkan berpotensi membuat Hyundai kehilangan produksi sekitar 62.000 unit kendaraan, yang otomatis merembet ke distribusi dan penjualan hingga menimbulkan potensi kerugian mencapai 30 triliun rupiah. Kombinasi antara krisis pelayanan konsumen di Indonesia dan gangguan produksi di Korea Selatan ini pun menjadi tantangan berat bagi Hyundai dalam menjaga kepercayaan pasar global. Hyundai terancam kehilangan penjualan sampai 30 triliun. Apakah gara-gara keluhan A.A. Juju yang sedang viral? Ternyata bukan, ada masalah lain yang lebih jauh besar di balik ancaman ini. Saat keluhan A.A. Juju soal Hyundai Ioniq 5 viral di media sosial, Hyundai Indonesia memang sedang mendapat sorotan karena masalah kendaraan dan layanan after sales. Hyundai bahkan sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan sedang menelusuri persoalan tersebut. Tapi di saat yang hampir bersamaan, Hyundai Motor menghadapi masalah serius di Korea Selatan. Serikat pekerjanya melakukan aksi mogok kerja setelah negosiasi soal upah mengalami kebuntuan. Dampaknya bukan main-main. Produksi Hyundai dilaporkan berpotensi kehilangan sekitar 62.000 kendaraan. Kalau produksi terganggu, efek berikutnya tentu bisa merembet ke distribusi dan penjualan. Bahkan nilai penjualan yang berpotensi hilang diperkirakan mencapai sekitar 30 triliun. Ancaman kehilangan penjualan 30 triliun ini berkaitan dengan mogok kerja yang mengganggu produksi Hyundai secara global. Menurut kamu, mana yang lebih bahaya buat Hyundai? Krisis pelayanan atau produksi yang sampai terganggu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari masalah A.A. Juju sama satu merek mobil, jujur kalau aku punya duit, amin kalau aku punya duit, aku nggak bakal mau beli merek mobil yang itu. Bayangkan dia beli mobil harganya mahal tapi diperlakukan kayak gitu. Apalagi kita kalau beli mobil harganya di bawah itu, mampuslah kita. Memang sih sales atau supervisor itu nggak semuanya kayak gitu, tapi dengan adanya kasus ini membuka sudut pandang baru dari brand itu. Semoga waktu aku ada rezeki, amin aku ada rezeki, waktu aku mau beli mobil, jangan aku dijumpakan sama kasus-kasus kayak gitu. Ternyata emang bener ya kalau nama itu adalah doa. Namanya Widai. Widai. Kalau bahasa Inggris artinya apa? Makanya ke bawah-bawah banyak. Orang dia ngajakin namanya juga Widai. Widai. Mark us. Tuh, iya kan? Makanya keajak-ajak tuh. Widai. Mark us. Kapok, sekarang baru kapok. Kemarin sejagoan lu, sekarang baru kapok. Saya Widai Mark Us mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya. Coba, kalau dia bukan influencer, mana mau lu minta maaf malih. Hati-hati makanya, jangan sombong-sombong banget jadi warga. Ya, biasa aja. Menang pomet doang lah Oke, tertarik dengan kasusnya si A.A. Juju yang menurut gue itu belum terparah Hyundai. Bisa-bisanya anjir seorang influencer digituin. Gila. Sekelas influencer aja digituin, apalagi orang biasa. Tolong ya. Ini Hyundai
harus berbenah sih. Karena apa? Bukan apa-apa ya, mobil tuh udah mahal, minimal after salesnya tuh bagus gitu. Jangan udah mobilnya mahal, after salesnya kayak gitu. Itu terlalu parah sih menurut gua. Itu udah harus ada perbaikan lah. Aduh, kacau. Udah keburu viral, cok. Lagi ramai banget nih konten kreator AA Juju ya yang beli mobil EV, terus muncul masalah nih, rame kan? Ini bukan aku bahas siapa yang salah ya, karena udah banyak banget deh dibahas. Ini aku bahasnya dari sudut pandangku sebagai orang yang lama ada di sales. Dulu udah belasan tahun maybe di sales, kemudian dari corporate to corporate, habis itu bangun brand sendiri, bikin bisnisku sendiri, dan akhirnya ngonten gini kan. Dan ada satu pelajaran gede kalau bisa aku ambil gini. Jadi ceritanya Juju itu kan beli mobil ya, suatu brand EV ya, kalian udah tahu juga, dan belinya tuh cash gitu. Terus kemudian ada trouble gitu, yang diinginin Juju adalah parkingnya itu bisa paralel, mobil itu bisa parkir paralel. Terus kemudian masalah-masalah lain juga ngikut. Dan waktu komplain ke sales itu nggak dapat jawaban yang memuaskan. Dan akhirnya Juju tuh langsung datang ke dealernya. Nah, alih-alih dapat solusi, itu malah dapatnya perdebatan. Debat sama supervisornya juga, dan supervisornya itu ngerekam Jujunya juga. Dan somehow entah kenapa ngomongnya dengan nada tinggi. Nah, dari situ meledak, terus viral kan. Sampai headquarternya yang brand pusatnya itu turun tangan. Ini kaitannya sama budget promosi yang miliaran kan, campaign marketing yang gede-gedean kan. Nah, ini yang aku pelajarin setelah lama belasan tahun ada di sales. Komplain tuh sebenarnya bukan musuh. Komplain itu sebenarnya kesempatan loh. Waktu customer itu datang dengan masalah, itu mereka sebenarnya masih percaya loh sama kamu loh, masih percaya sama brandnya kan. Kalau enggak, ya ngapain repot-repot sampai datang ke situ? Nah, yang kulihat ya, Juju itu komplain dengan bahasa yang oke ya bahasa sebagaimana layaknya customer gitu. Cuman yang didapat adalah SPV-nya itu kurang enak gitu nanggepinnya. Yang didapatnya perdebatan. Nah, kalau menurutku dari situ itu udah salah arah deh. Karena satu prinsip paling dasar di sales ya, kalau customer itu komplain, itu bukan untuk kamu menang debat. Tugasnya bukan menangin debat. Tugasnya itu bikin customer yang ngerasa didengar. Itu aja dulu. Awalnya dari situ. Dan ini nyambung ke brand image ya. Brand image suatu company, suatu perusahaan atau suatu produk. Menurutku kasus ini tuh ada sesuatu yang berharga yang harus diambil. Sekarang tuh betapa kritikalnya standar hospitality atau pelayanan kita tuh sama customer. Dan penguasaan produk atau product knowledge di era digital ini. Di era sekarang ya, satu customer kecewa itu bisa jutaan orang itu tahu. Apalagi customernya kayak Juju dong, yang punya followernya 1,8 juta followersnya. Tapi ini kadang yang jarang dipikirin ya. Brand image itu nggak dibangun cuma dari iklan doang. Dia dibangun atau dia bahkan dihancurin itu dari titik interaksinya sama customernya. Sesimpel cara sales itu nanggepin WA, dari cara SPV-nya itu ngomong waktu ada komplain gitu, dari cara problem diselesain atau nggak diselesain, itu semuanya brand ada kaitannya semua tuh. Mau yang kelihatan atau mau yang harusnya nggak kelihatan. Oh ya, aku ambil sesuatu dari kasus ini deh. Kalau kamu di posisi sales atau kamu pemilik suatu brand ya, kamu punya bisnis gitu, dan punya tim yang handling customernya, ini ingat satu hal ya. Nentuin brand image itu bukan cuman produknya, bukan cuman harganya, bukan cuman kemasannya, bukan cuman iklannya doang. Tapi gimana kamu perlakukan orang tuh di momen yang paling kritis. Nah, waktu mereka itu, customer itu lagi butuh bantuan, di situ brand image-mu, karakter brandmu itu kelihatan banget. Soalnya di era digital, semua orang bisa nonton. So ya guys ya, dari manapun kita bisa belajar, mau dari kasus ini atau dari konten apapun. Handling objection yang bagus itu bukan menang debat, tapi customer yang datang dengan bawa masalah itu, pergi dengan solusi atau pergi dengan konten viral. Guys, lagi rame banget kasus si AA Juju ini ya, beli mobil Hyundai Ioniq 5, which is itu adalah dream car-nya aku banget, dan aku bener-bener kayak, wah, aku pengen suatu saat punya Hyundai Ioniq 5. Tapi gara-gara kasus si AA Juju ini tuh jadi mikir lagi gitu, aduh, kayaknya kok sales Hyundai-nya gini ya, mengecewakan banget gitu. Apakah emang sales mobil tuh rata-rata pada gak tahu mobilnya sendiri apa gimana sih? Tahu gue ya, yang namanya sales itu wajib banget tahu product knowledge. Karena gimana lu mau menjual sebuah produk tapi lu gak tahu produk itu seperti apa secara mendetail. Gimana kalau customernya nanya dan lu gak tahu apa-apa, which is itu bisa jadi bumerang buat lu sendiri. Dan di kasusnya si AA Juju ini, si salesnya tuh bener-bener gak tahu caranya nanganin komplain. Which is kalau anak perhotelan tahu dong caranya untuk nanganin komplain. Itu dengan metode LAST. Apa sih metode LAST itu? Metode LAST adalah singkatan. L-nya untuk listen atau kita dengarkan problem ataupun keluhan dari customer ataupun pelanggan. Kalau di restoran, in guest ya, tamu. Nah, untuk A-nya itu apologize.
atau minta maaf. Ini tuh bersifat wajib banget ya. Setelah mereka komplain, kita tuh mesti minta maaf yang sebesar-besarnya, apapun itu. Meskipun beberapa hal kadang kesalahan customer itu sendiri. Tapi kita sebagai sales ataupun kita sebagai pelayan itu wajib sekali meminta maaf tentang apa yang sudah terjadi. Nah, S-nya adalah solve the problem atau berusaha untuk memperbaiki permasalahan. Kalau kita tidak bisa menangani permasalahan tersebut, maka kita wajib melaporkannya ke atasan kita seperti supervisor ataupun kalau di restoran ada head waiter. Dan biasanya mereka akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah dan biarkan juga mereka memberikan kompensasi-kompensasi tertentu kepada customer. Bukan kita yang memutuskan, oke? Lalu yang terakhir adalah thank you. Jadi meskipun mereka sudah komplain, sudah marah, dan sudah meluapkan kekesalan mereka, kita tetap harus berterima kasih dengan komplainannya ataupun masukannya, karena itulah yang akan membangun perusahaan kita ataupun pekerjaan kita menjadi jauh lebih baik. Nah, hal kayak gini juga sih yang ngebikin aku ragu-ragu untuk apply as a waitress. Kenapa? Karena untuk jadi seorang waitress itu tanggung jawabnya cukup besar ya. Selain harus bisa menangani komplain, juga harus tahu banget product knowledge. Karena kita berhadapan langsung dengan tamu dan kita juga yang menyajikan langsung kepada tamu. Jangan sampai makanan yang disajikan itu salah, dan kita juga harus sangat-sangat detail dengan makanan yang kita akan sajikan. Apalagi kalau tamunya itu punya berbagai macam alergi, itu bisa jadi bumerang yang sangat-sangat fatal. Kita bisa kehilangan pekerjaan hanya karena kesalahan kecil. Jadi dari kasusnya si AA Juju ini ya, sangat relevan dengan pekerjaan kita yang juga sebagai seorang pelayan. Karena jadi pelayan itu bukan cuma harus selalu tersenyum, selalu positive vibes, tapi harus tahu juga product knowledge-nya ya. Jangan sampai kamu berjualan tapi kamu tidak tahu apa yang dijual. Dalam kasus ini sih sebenarnya tantangan cukup keras ya untuk dunia hospitality industry, karena sales juga termasuk dalam industri hospitality. Nggak cuma pelayan restoran, nggak cuma sales, bahkan pekerja rumah sakit dan para ASN di luar sana yang bekerja sebagai pelayanan publik, semua yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti di supermarket sekalipun, mesti tahu metode ini, karena menurut aku metode ini tuh sangat bagus dalam menangani keluhan dari customer ataupun pelanggan. Jadi ya, untuk para sales bisa tuh belajar dari anak-anak perhotelan tentang metode LAS. Kalau udah kayak gini, sekelas influencer kayak Juju aja digituin sama salesnya, apalagi aku yang rakyat biasa.